Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Oktadiandra dari kelas 10 TITL. Saya akan menjelaskan tentang motor DC dan generator DC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen dan cara kerja motor DC. Meskipun memiliki beberapa jenis yang berbeda, pada umumnya motor DC jenis manapun memiliki komponen utama dan cara kerja yang hampir sama. Komponen motor DC terdiri atas 1. Armatur atau rotor. Rotor merupakan komponen silinder yang terdiri dari laminasi magnetik yang diisolasi satu sama lain. Komponen ini tegak lurus terhadap sumbu silinder dan menjadi bagian yang berputar di sekitar sumbunya dan terpisah dari gulungan medan oleh celah udara. 2. Fuel coil atau stator. Stator adalah bagian yang tidak bergerak, di mana lilitan diikat untuk menghasilkan medan magnet elektromagnet. Ini memiliki rongga silinder di antara kutubnya. 3. Komutator. Komutator adalah struktur silinder yang terbuat dari segmen tembaga yang disusun bersama tetapi diisolasi satu sama lain menggunakan mika. Fungsi utama dari komutator adalah untuk menyuplai arus listrik ke lilitan armatur atau rotor. 4. Carbon brush. Carbon brush terbuat dari struktur grafit dan karbon komponen. Komponen ini menghantarkan arus listrik dari sirkuit eksternal ke komutator yang berputar. Bersama dengan komutator, carbon brush mentransfer isikan daya dari sirkuit listrik statis ke daerah yang berputar secara mekanis atau rotor. Cara kerja motor DC. Saat stator diaktifkan, medan magnet muncul pada air gap. Medan magnet yang dihasilkan berada dalam arah radius armatur. Medan magnet memasuki armatur dari sisi kutub utara stator dan keluar dari rotor di sisi kutub selatan stator. Konduktor yang terletak di kutub lainnya dikenai gaya dengan intensitas yang sama tetapi arah berlawanan. Apa itu generator DC? Generator DC merupakan mesin listrik yang fungsi utamanya adalah mengubah energi mekanik menjadi listrik. Ketika konduktor memotong flux magnet, maka akan dihasilkan GGL berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dari hukum Faraday. Gaya gerak listrik dapat menyebabkan aliran arus listrik ketika rangkaian konduktor tertentu. Generator DC juga dapat digunakan sebagai motor DC tanpa mengubah konstruksinya. Oleh karena itu, motor DC atau generator DC secara umum dapat disebut sebagai mesin DC. Bagian-bagian generator DC. Stator. Fungsi utama stator adalah menyediakan medan magnet tempat kumparan berputar. Stator terdiri dari dua magnet dengan polaritas berlawanan yang saling berhadapan. Magnet-magnet ini ditempatkan agar pas di area rotor. Rotor pada mesin DC mencangkuk laminasi besi berlubang dengan alur yang ditumpuk untuk membentuk inti jangkar silinder. Fungsi laminasi adalah untuk mengurangi kerugian disebabkan oleh arus eddy. Gulungan jangkar. Gulungan jangkar berada dalam bentuk sirkuit tertutup dan dihubungkan secara seri di paralel untuk meningkatkan jumlah arus yang dihasilkan. Bagaimana cara kerja generator DC? Menurut hukum induksi elektromagnetik Faraday, kita tahu bahwa ketika konduktor pembawa arus ditempatkan dalam medan magnet yang berubah-ubah, GGI dilindungi dalam konduktor. Menurut aturan tangan kanan Fleming, arah arus induksi berubah setiap kali arah gerakan konduktor berubah. Mari kita perhatikan jangkar yang berputar searah jarum jam dan konduktor di sebelah kiri bergerak ke atas. Ketika jangkar menyelesaikan setengah putaran, arah gerakan konduktor akan terbalik ke bawah. Oleh karena itu, arus di setiap jangkar akan bergantian.
Namun dengan komutator cincin terbagi, sambungan konduktor jangkar terbalik ketika pembalikan arus terjadi. Oleh karena itu, kita mendapatkan arus searah di terminal. No for them I try talk them out. I have to sing